Engkau Allah yang besar. Bersyukur buat kemurahan-Mu Bapa. Pagi hari ini kalau kami semua ada anugerah Tuhan luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Kami mohon hadirat Allah hadir bersama dengan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan,
Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Bapak kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena kebaikan Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kalau kami Tuhan sudah dipelihara hingga saat ini kami ada, itu begitu suatu berkat anugerah yang luar biasa kami terima. Pagi hari ini Tuhan kami hendak mengagungkan nama Tuhan. Sebelum kami melakukan itu semua, ampuni setiap dosa pelanggaran kesalahan kami. Layakkan kami untuk masuk dalam hadirat Allah, memuji Engkau, menyembah nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Karena Engkaulah yang layak kami tinggikan, kami puji. Terima kasih Bapa untuk anak-anak Tuhan yang ada di rumah. Tuhan berkati kehidupan mereka. Yang sini bersama dengan kami bersekutu dengan Engkau, memberkati urapi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kalaupun ada kuasa kegelapan mencoba mengganggu ibadah kami nyatukan hati kami tangking di dalam nama Tuhan Yesus. Allah Immanuel ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Kami buka ibadah ini hari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Puji Tuhan, luar biasa Allah dalam sudah memelihara hidup kita. Tak lupa Bapak Ibu, pagi hari ini adalah hari Raya Idul Fitri. Bagi saudara-saudara kita yang merayakan kebijakan selamat Hari Raya Idul Fitri, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan mulaikan ibadah kita menyanyi lagu bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Bernyanyilah bagi Tuhan. Haleluya. kita luar biasa. Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Puji Tuhan. Selanjutnya Quran mengatakan, besarkan nama Tuhan,
Pujilah Dia. Haleluya, puji Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, amin. Pujilah Dia, haleluya. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya, amin. Oh, besarkanlah namanya. Katakan besar, puji, haleluya. Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, yang kuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan, kita ditebus oleh darah Yesus yang luar biasa. Kalau hari Kamis kita memperingati hari kenaikan Tuhan, saat ini mari kita bersama-sama menyanyikan ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Amin. Haleluya, Dia naik. Tahun turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Amin. Haleluya, Dia bangkit. Yes. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Tahun turun. Haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Amin. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Tahun turun. Haleluya. Api kuasaku punya, ku biarkan menyala. Api Pentekostaku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya.
kita punya, biarlah terus menyala dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus berkata dia akan memberikan roh kepada kita. Untuk roh itu roh penghiburan, untuk memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan daya ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat
Kami menikmati hadirat Allah ada bersama kami pada sore hari ini, pagi hari ini Bapa. Tuhan, sebenarnya kebenaran firman Allah akan kami terima. Biar Tuhan tetap hadir bersama dengan kami, bersama dengan anak-anak Tuhan ada di rumah. Jamah mereka satu persatu. Apa yang menjadi kebutuhan mereka saat ini Tuhan, menghadapi situasi yang semakin hari semakin sulit. Tapi kami punya Allah yang luar biasa. Yesus adalah jawaban dalam hidup kami. Tuhan, berkaryalah Engkau dalam hidup kami pagi hari ini. Dan untuk seterusnya, biar kami tetap terus ada bersama dengan Engkau. Dan Engkau tetap terus bersama dengan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau jawaban dalam hidup kami ya Bapa. Engkau jawaban bagi kami anak-anak-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus jawaban dalam hidup. Jawaban, amin, yang ku perlu. Tapi pembaptis juru selamatku, oh Bapak itu katakan Yesus jawaban. Yesus jawaban. Amin, haleluya. Kau jawaban dalam hidup kami ya Tuhan. Yesus, haleluya. Kau mengerti hati kami satu persatu Tuhan pagi hari ini. Engkau adalah keperluan kami ya Tuhan, tiada yang lain. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat penebusan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat tangan, kedua tangan kita pada Tuhan. Yesus jawaban jawaban bagi kami. Haleluya. Oh, haleluya.
jiwa kami. Amin. Di masa-masa yang sulit ini, Haleluya. kami tahu ketika Engkau harapan dalam hidup kami. Keadaan apapun boleh kami alami, tapi kami tetap melihat pemeliharaan-pemeliharaanmu dalam hidup kami, Amin. dalam hidup seluruh jemaat GPDI Theophilus, Amin. dan bahkan dalam hidup setiap anak-anak Tuhan Haleluya. yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Pagi hari ini kami siapkan hati kami Tuhan. Kalau kami sudah memuji-muji nama Tuhan, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Amin. Biar kemuliaan Tuhan yang akan nampak dalam setiap pemberitaan firman-Mu. Kami percaya seluruh jemaat Tuhan yang saat ini mereka menyiapkan hati untuk mendengar firman-Mu. Urapi dengan urapan kuasa-Mu. Kuasa-kuasa kegelapan yang akan merampas benih firman-Mu, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pagi hari ini hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk membaca dan mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi. Seluruh jemaat GPDI Theophilus yang mungkin saat ini beribadah di rumah masing-masing. Ya, kalau tadi pemimpin pujian sudah berkata hari ini ya saudara kita merayakan hari kemenangan bagi mereka. Karena apa? 1 bulan lebih mereka menahan hawa nafsu ya, menahan makan dan minum. Tapi kita bersyukur dan pada hari Kamis lalu kita melihat bukan hanya mereka saja yang merayakan kemenangan karena bisa menahan hawa nafsu. Tetapi kita merayakan kemenangan di mana Yesus yang kita sembah. Dia Allah yang sudah mati tapi dia bangkit, bahkan dia naik ke surga. Bapak Ibu, perpisahan dengan Tuhan bukanlah sebuah perpisahan yang membuat hati kita menjadi susah. Hati kita menjadi sedih. Kenapa? Karena ketika Tuhan meninggalkan kita, dia naik ke surga. Dia tidak biarkan kita seorang diri. Dia memberikan kepada kita penolong dalam hidup kita. Hari-hari ini begitu banyak orang yang merindukan sebuah keadaan yang damai, keadaan yang sejahtera, keadaan yang aman di tengah-tengah segala virus penyakit yang hari-hari ini kalau kita melihat perkembangan di Indonesia luar biasa. Ya, lonjakan orang yang positif sangat luar biasa sehingga orang berkata, bisakah kita melampaui besok? Bapak Ibu saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya akan memberi tema khotbah saya dengan judul Damai Sejahtera. Bapak Ibu saudara jemaat dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera adalah salah satu karya yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Roh Kudus dicurahkan bukan hanya saat doa 10 hari seperti saat-saat ini ya. Biasanya ketika setelah kenaikan kita mengadakan doa 10 hari, doa pencurahan Roh Kudus di mana kita meminta agar Tuhan menyertai kehidupan kita lewat kuasa Roh Kudusnya. Tapi dengan keadaan yang ada mungkin kita terbatas, kita berdoa di rumah kita masing-masing. Tapi saya percaya bahwa Roh Kudus itu akan hadir, Allah akan hadir di setiap hati orang yang percaya. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama membuka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Kita membuka Injil Yohanes pasal yang ke-14. Kita membaca ayat yang ke-27. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Di situ dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji Tuhan. Kalau kita membaca ayat ini adalah sebuah perkataan, sebuah pesan, sebuah janji Tuhan yang diberikan kepada murid-murid Tuhan saat dia mengatakan bahwa sesungguhnya tidak lama lagi bahwa Yesus tidak akan ada lagi bersama-sama dengan mereka. Dan Tuhan katakan ketika mereka mengalami sebuah ketakutan karena mereka menganggap selama Tuhan bersama-sama dengan mereka maka hidup mereka aman. Tapi ketika mereka mendengar bahwa Tuhan akan meninggalkan mereka,
Di situ bagaimana murid-murid mengalami sebuah kegentaran. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka sendiri. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27, Tuhan katakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Bapak Ibu, setiap orang hari-hari ini pasti akan mendambakan damai sejahtera. Ya, kalau dalam kamus bahasa Indonesia, damai itu artinya tenang, aman, tentram. Sementara sejahtera itu memiliki pengertian aman, tapi aman yang terlepas dari segala macam gangguan. Ya, dunia hari-hari ini berusaha dengan segala virus penyakit yang hari ini melanda bukan hanya di Indonesia, tapi menyebar hampir di seluruh dunia. Ya, pemerintah berusaha memberikan sebuah keamanan, sebuah perlindungan kepada seluruh rakyatnya agar rakyatnya tidak menjadi takut. Tapi kalau kita melihat, ya, dunia berusaha mengusahakan damai. Ya, mereka berusaha memberi rasa aman, memberi rasa tentram. Tetapi sejahtera itu sulit untuk mereka berikan. Kenapa? Karena sejahtera memiliki arti lepas dari segala gangguan. Ya, negara menjamin istilahnya apa ya, keamanan, negara menjamin kesehatan penduduknya. Bahkan dikatakan kalau orang yang sudah ada gejala pergi aja ke rumah sakit. Ya, memberikan kenyamanan, tetapi tidak memberikan sejahtera, kebebasan atau rasa terbebas dari segala gangguan. Dan hari-hari ini banyak orang mencari damai sejahtera itu. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan memberi kita sebuah janji damai sejahtera yang diberikan kepada kita, damai sejahtera yang ditinggalkan kepada kita, itu tidak seperti yang dunia berikan. Tentu pagi hari ini kita ingin meraih damai sejahtera itu sebagai janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, kita akan melihat siapa orang yang akan menerima janji Tuhan tentang damai sejahtera itu. Kita akan melihat tetap di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Tapi kita melihat ayat yang ke-15. Ya, Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15, di situ dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Puji Tuhan. Bapak Ibu, damai sejahtera memang akan diberikan Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Tetapi kepada siapa damai sejahtera itu akan diberikan? Ayat 15 dalam pasal yang ke-14 Yohanes katakan, damai sejahtera akan Tuhan berikan kepada orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, seringkali kalau tadi malam saya coba kembali seperti sekolah ya, saya belajar kembali. Kemudian saya melihat kata mengasihi ini bukan dipakai kata kasih kepada sesama ya, tetapi kata yang dipakai di sini adalah kata kasih agape, berarti kasihnya Tuhan. Tuhan katakan, jikalau kamu mengasihi aku. Bapak Ibu, orang seringkali ingin mendambakan damai sejahtera. Ya, ketika kita ingin memperoleh damai sejahtera, hal yang kita lakukan apa? Adalah kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Kasih agape adalah kasih Allah kepada manusia. Bapak Ibu, Tuhan inginkan kalau saya melihat arti daripada agape, ya ini berasal dari kata agapo. Artinya begini Bapak Ibu, mengasihi itu karena dia sudah merasakan. Jadi kasih itu bukan sebuah khayalan, tapi kasih yang sudah dirasakan. Kemudian kasih itu diwujudkan dalam sebuah tindakan. Dan ketika orang ini melakukan tindakan mengasihi itu, dia tidak hanya asal melakukan, tetapi di dalam perasaannya. Dia memiliki sebuah kata begini, saya melakukan ini karena saya sudah merasakan, menikmati kasih yang luar biasa. Dan ketika dia melakukan ini Bapak Ibu, melakukan kasih itu,
Dia tidak hanya sekali lagi tidak hanya aku mengasihi, enggak, tapi dia lakukan dengan segenap hatinya. Dan ketika dia tidak melakukan kasih itu, ada perasaan gelisah di dalam dirinya. Ketika saya merenungkan, luar biasa kasih yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan Bapak Ibu. Ketika kita mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari selalu ngomong, oh ya aku mengasihi Tuhan. Ditanya mengasihi Tuhan, iya, bentuknya apa? Oh saya melayani Tuhan. Saya menjadi singer, saya menjadi WL, saya menjadi pemain tamborin, saya menjadi ya istilahnya saya bantulah pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan inginkan ketika orang meraih damai sejahtera. Kata yang dimaksud Tuhan mengasihi adalah ketika kita mengasihi Tuhan. Kita itu melakukan dengan segenap hati kita. Karena kita merasa kita sudah menerima banyak kasih dari Tuhan. Dan saat kita melakukan kasih itu, kita itu merasa ada sesuatu kalau kita tidak mengerjakannya, kita itu merasa gelisah. Ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sehingga ketika Tuhan katakan, kalau kamu mengasihi aku. Wujudnya ayat yang ke-15 tadi dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Jadi ketika kita menjalankan perintah Tuhan, kita gak asal begini, aku mau jadi orang baik ya, aku mau dapat damai sejahtera, ya udah aku jalankan perintahnya Tuhan. Dan ketika kita menjalankan itu, ketika mungkin kita berkata, karena Tuhan sudah baik sama saya, ya wis, saya menjalankan. Ketika kita menjalankan hanya seperti itu, tanpa didasari dengan sebuah pengertian yang benar tentang kasih yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan saat kita menuruti perintah Tuhan, kita akan menjadi bosan, bahkan kita akan menjadi putus asa. Ketika apa? Ketika kita ada dalam sebuah sandungan. Artinya begini Bapak Ibu, mungkin kita berusaha menuruti firman Tuhan. Banyak orang Kristen berkata begini, loh aku lo setia, loh aku lo sudah mendengar firman, loh aku lo sudah melakukan firman. Tapi kenapa seakan-akan Tuhan itu tidak menjawab doa saya, bahkan seakan-akan hal buruk terjadi dalam hidup saya. Sehingga dia berkata, percuma aku mengasihi Tuhan. Percuma aku setia kepada Tuhan. Percuma aku melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini Tuhan tidak inginkan kata mengasihi di sini Bapak Ibu. Ketika kita melakukan itu, kita memiliki sebuah dasar yang benar bahwa kita mengasihi Tuhan. Karena kasih Tuhan itu sudah menyentuh hidup kita, memenuhi kita, dan kita memiliki sebuah kerinduan saat kita mengerjakan firman, kita menuruti perintah Tuhan itu. Dan ketika kita tidak menuruti perintah Tuhan, ada kegelisahan dalam hati kita. Pernahkah kita melakukan firman dan kita mencapai satu tahap itu? Kita itu kalau enggak nurut firman tuh rasanya hati kita itu enggak sejahtera. Ini yang Tuhan maksud kata mengasihi. Bukan hanya sekedar perkataan aku mengasihi diwujudkan dengan melayani. Banyak orang yang melayani. Tapi bisakah, sampaikah dia sampai ke tahap di mana dia benar-benar mengerti arti kasih itu. Sehingga Bapak Ibu ketika orang mengerti kasih itu, ketika dia melakukan firman, menuruti apa yang menjadi perintah daripada Tuhan, ada peningkatan. Gak hanya sekedar menuruti. Kalau kita melihat ayat yang ke-21, ada tahapan Bapak Ibu. Kalau dalam ayat yang ke-15, bukti daripada mengasihi Tuhan itu menuruti segala perintah Tuhan. Ayat 21 itu ada sebuah peningkatan. Ini orang yang sudah mengasihi dengan segenap hati, ada rasa gelisah ketika dia tidak mengerjakan firman. Ya, ayat 21 katakan begini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Puji Tuhan. Dalam ayat yang ke-15 hanya sekedar menurut. Ya, orang yang mengasihi menurut mengerjakan firman. Ya, tetapi ayat 21 menuntut sebuah peningkatan. Ketika orang mengasihi tidak hanya sekedar mengasihi menurut firman Tuhan, tidak.
Tapi dikatakan dengan dasar yang benar, mengerti arti mengasihi itu. Maka dikatakan di situ ketika dia melakukan dengan sungguh-sungguh, dia memegang dengan sungguh-sungguh, Tuhan katakan maka di situ Bapa akan mengasihi dia. Ada peningkatan. Bahwa kadang orang mengasihi hanya wis aku mengasihi, tapi ketika dia dalam persoalan dia berkata begini, kenapa yo Tuhan kok meninggalkan aku? Kenapa Tuhan tidak berpihak padaku? Kenapa Tuhan tidak menjawab doaku? Karena mungkin dia hanya mengasihi, tidak sampai kepada Bapa itu mengasihi dia. Dan dikatakan ketika Bapa mengasihi dia, Tuhan pun akan mengasihi dia dan Tuhan akan menyatakan dirinya kepada orang yang dikasihi. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari-hari ini sungguh ya kalau kita melihat dengan segala keadaan yang ada. Kasih itu benar-benar diuji. Ada seorang yang sudah positif kena corona. Ya kemudian ketika dia dalam tahap pengobatan, ya dia kemudian sembuh. Akhirnya dia bersaksi. Ternyata dalam posisi seperti ini, kelihatan siapa yang mengasihi saya. Dia katakan begini, Bapak Pendeta selalu ngomong di mimbar, oh mengasihi. Tetapi ketika corona datang dan itu ada, maksudnya dia terjangkit. Pendetaku enggak datang. Yang datang tim dokter. Dia yang merawat saya, dia yang bertaruh nyawa untuk saya. Sampai pada akhirnya saya menjadi sembuh. Bapak Ibu, hari ini kasih itu dipertanyakan. Orang banyak mempertanyakan karena dengan virus ini Bapak Ibu, ya jujur ketika mungkin orang sudah mungkin dalam pengawasan begitu aja ya, kita sudah mau nyedek, mau mendekat itu pikir-pikir, duh nanti salaman aja takutnya terjangkit gitu ya. Tapi kita melihat hari-hari ini kita melihat pengorbanan kasih yang luar biasa yang hari-hari ini menjadi juga pergumulan kita. Kalau kita merenungkan kembali ya luar biasa kita melihat banyak tim medis, banyak dokter yang sudah gugur. Ya kalau ada lagu ya engkau bertaruh nyawa demi raga yang lain. Sungguhnya ini loh hari ini kasih yang dibutuhkan oleh orang, kasih yang nyata itu adalah kasih yang seperti itu. Dan ini Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita Bapak Ibu. Tuhan sudah memberikan kasih-Nya. Dan Tuhan inginkan ketika kita mengasihi Dia. Bukan hanya sekedar oh ya saya mengasihi. Tapi sampai kita merasakan kasih itu. Kita mengerjakan kasih itu. Sampai kepada Bapa mengasihi kita. Dan Tuhan juga mengasihi kita. Dan dikatakan di situ ketika Bapa mengasihi kita, Tuhan akan datang dan Tuhan akan tinggal bersama-sama dengan orang yang mengasihi Dia. Bukan hanya sekedar tinggal Bapak Ibu. Kalau kita melihat ayat yang ke-23, peningkatan di dalam kasih. Kalau ayat yang ke-15 hanya menuruti. Ya, ayat yang ke-21 tidak hanya menuruti, memegang perintah itu, melakukan sampai kepada Bapa mengasihi dan Tuhan akan tinggal bersama dengan orang itu. Ayat yang ke-23 di situ dikatakan begini. Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ya, kalau ayat yang ke-21 Yesus akan datang kepada orang itu. Tapi ayat yang ke-23 ketika orang itu mengasihi Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya sampai kepada tahap Tuhan tinggal dalam hidupnya. Ini kasih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita ketika kita mengerjakan firman itu sampai Tuhan itu tinggal dalam hidup kita. Banyak orang Kristen hari-hari ini hanya sekedar itu loh, ya udah aku mengasihi, ya wis aku pelayanan, aku mengerjakan apa yang menjadi bagianku. Tapi ketika mungkin dia dikecewakan oleh seseorang, dia berkata, aku wis mengasihi banyak. Dia sudah tak kasih banyak, tapi kenapa dia mengecewakan saya? Akhirnya kita undur daripada Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita melakukan kasih itu, kita hanya ingin
dasarnya kamu mengasihi aku yo kasih hono. Tapi ketika kita tidak mendapat itu, gak dapat timbal balik, kita akan kecewa. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Damai sejahtera itu akan diberikan oleh Tuhan, ditinggalkan oleh Tuhan kepada orang yang apa? Kepada orang yang mengasihi dia sampai kepada tahap ayat yang ke-23, bukan hanya mengasihi ya, tapi dia memegang firman itu, melakukan. Yesus datang dalam hidupnya, tidak hanya datang tapi Yesus tinggal dalam ayat yang ke-23 sampai tinggal di dalam hatinya. Bapak Ibu, menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Kasih kita kepada Tuhan itu sampai di tahap mana? Apa hanya ya wis aku menurutilah, yang penting aku menurut firman Tuhan. Gak cukup Bapak Ibu. Ada 3 tingkat yang harus kita kerjakan di ayat yang ke-21. Kita tidak hanya mengasihi, memegang, melakukan dengan apa? Dengan itu loh dasar ketika kita tidak melakukan firman, ada rasa gelisah dalam diri kita. Kita merasa apa ya? Kalau saya melihat arti kata ini begitu luar biasa, kata agapo ini. Bagaimana ya? Tidak bisa, kasih yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, benar. Tuhan mengasihi kita, kenapa? Istilahnya gini, kalau Tuhan mengasihi kita, siapa toh kita ini? Kalau kita dilihat, kita itu hanya, Daud katakan, kita itu hanya apa ya, debu. Kita itu enggak berarti, tapi karena kasih Tuhan yang agape itu, kasih yang tidak bisa terlukis dengan sebuah kata-kata itu, sehingga kita bisa diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anaknya yang luar biasa. Tuhan inginkan dalam hidup kita ketika kita mengasihi Tuhan, tidak hanya sampai tahap menurut saja, tidak. Tapi sampai bagaimana Tuhan itu mengasihi kita, Bapa mengasihi kita. Tuhan datang dalam hidup kita dan Tuhan tinggal dalam hidup kita. Pagi hari ini Bapak Ibu, kalau kita melihat kenapa Tuhan harus tinggal dalam hidup kita. Kenapa kita penting ya membutuhkan Tuhan tinggal dalam hidup kita. Mari kita melihat selain damai sejahtera dalam ayat yang ke-26. Ini ketika Tuhan tinggal dalam hidup kita lewat kuasa Roh Kudusnya, ayat yang ke-26 dikatakan begini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, Roh Kudus ketika Bapa itu dan Yesus tinggal dalam hidup kita, Bapak Ibu, menyatu. Dia akan mengajar kita segala sesuatu yang kita tidak mengerti. Hari-hari ini ya kalau firman Tuhan berkata, Daud berkata begini, sesungguhnya maut itu hanya selangkah dari hidupku. Ada begitu banyak orang yang gak ngerti kapan kematian itu akan datang dan menghampiri dia. Ya, kalau kita melihat banyak orang yang kena penyakit corona ini tapi tanpa gejala gitu ya. Tanpa gejala dia tetap sehat, sehat biasa. Tapi tiba-tiba tidak lama kemudian setelah mungkin gejala itu datang batuk gitu ya. Kemudian tidak lama kemudian meninggal. Bapak Ibu, sesungguhnya kita nggak tahu hari depan kita besok itu akan seperti apa yang kita akan hadapi. Ya masuk tahun 2020 kita tidak pernah memprediksi bahwa segala kegiatan kita, segala kehidupan kita itu akan dibatasi seperti ini. Nggak pernah terbayangkan. Nggak ada dalam kamus kita, nggak ada dalam bayangan kita bahwa pada akhirnya kita akan mengalami seperti ini. Nggak ada. Itulah pentingnya kenapa Roh Kudus itu harus tinggal. Bapa Tuhan itu harus tinggal dalam hidup kita. Karena dia akan mengajar segala sesuatu dalam hidup kita.
Ketika Tuhan mengajar segala sesuatu dalam hidup kita. Bapak Ibu seperti seorang anak yang belajar ya. Kalau anak saya ini dia lagi kritis-kritisnya. Sering kali dia bertanya. Dan ketika dia bertanya kepada kami dia selalu berkata begini. Mama boleh Asa bertanya dan jelaskan ya Ma. Tolong dijelaskan. Dia selalu bilang tolong dijelaskan. Nah ini yang kadang-kadang membuat saya itu harus belajar dulu. Karena apa? Saya takut ketika saya menjelaskan gak benar. Dan itu terekam dalam pikiran dia. Ketika dia bertanya sesuatu kepada saya dan saya bisa menjawab, saya akan menjawab. Tetapi kalau gak bisa saya selalu ngomong begini, tunggu ya aku tak belajar dulu. Saya tak tanya Mbak Google, nanti lek Mbak Google gak tahu, aku tak tanya orang yang tahu. Dia bilang, oh ya gitu ya, ya. Bapak Ibu, dia ingin ya termasuk ya dia selalu berkata begini, berpikiran positif itu apa toh? Positif itu apa toh? Dia bilang gitu. Oh positif itu berpikiran yang baik, yang menyenangkan. Oh gitu ya, ya. Oh berarti yang positif itu semua yang menyenangkan, ya. Terus kalau semua yang buruk dia ngomong, ya yang negatif saya ngomong. Oh berarti gini, berarti kalau aku nakal berarti negatif ya Ma? Dia bilang gitu. Ya, iya, tapi katanya enggak tepat. Saya ngomong, kalau kamu nakal terus aku ngomong, oh kamu negatif kayaknya enggak pas kata-katanya. Oh gitu, jadi tidak semua kata negatif bisa digunakan untuk segala yang buruk. Enggak. Ya. Bapak Ibu, kalau kita memiliki Roh Kudus, ada banyak hal dalam hidup kita itu yang kita itu enggak tahu. Sekali lagi kita enggak tahu hari besok kita itu akan terjadi apa, kita enggak tahu. Tapi Roh Kudus ketika Tuhan tinggal dalam hidup kita, dia akan mengajar segala sesuatu dalam hidup kita. Dan yang kedua, kita melihat dalam ayat yang ke-27 tadi, damai sejahtera akan kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Sekali lagi, dunia bisa memberikan damai dengan apa? Rasa aman, rasa tenang. Tapi dunia tidak bisa memberi sejahtera. Apa itu? Bebas dari gangguan. Gak bisa. Makanya Tuhan katakan damai sejahteraku kuberikan bagimu. Damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Dan orang ingin memiliki damai itu. Kenapa? Karena damai yang Tuhan berikan itu tidak seperti yang dunia berikan. Makanya Tuhan katakan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa meraih damai sejahtera? Kalau kita mengasihi Tuhan, tidak hanya sekedar mengasihi. Tapi izinkan Tuhan, rindukan Tuhan itu tinggal dalam hidup kita. Ya, bagaimana caranya? Jangan hanya sekedar mengasihi. Lakukan firman tidak hanya sekedar, oh saya melakukan karena saya ingin jadi orang baik, tidak. Tapi dengan sebuah pengertian. Ketika kita melakukan segala perintah Tuhan. Kita itu melakukannya karena apa? Kita sudah banyak menerima kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan ketika kita tidak melakukan itu, ada kegelisahan dalam hati kita. Kenapa? Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Sehingga Tuhan katakan jangan gelisah dan gentar hatimu. Ayat yang terakhir di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Ini damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang membuat hati kita itu tidak akan pernah takut dan tidak pernah gentar. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7 dikatakan begini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu, damai sejahtera yang diberikan oleh dunia yang membuat hati kita itu tidak takut dan tidak gentar adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kalau dipikir hari-hari ini Bapak Ibu, siapa yang gak ketakutan? Semua orang pada ketakutan. Tapi ketika damai sejahtera Tuhan itu kita berikan, orang berkata, mungkin orang bertanya, kalau orang di sekitar kami tanya begini, ya Mbak masih pergi ke Blitar? Oh iya Bu, kami biasa pergi ke Blitar, maksudnya ada kegiatan yang harus kami kerjakan di Blitar. Gak takut ya?
Pertanyaan itu mungkin Bapak Ibu sering ditanya, lu sering keluar, gak takut ya? Bapak Ibu bukan berarti kita itu istilahnya, wah enggak takut, sudah, enggak. Tapi ketika kita menjawab, Bapak Ibu pertanyaan enggak takut ya? Kami katakan begini, setiap manusia pasti mempunyai ketakutan. Ya, dan orang yang sudah terkena corona, Bapak Ibu, dia sembuh tapi akan memiliki cacat. Ya, jadi paru-parunya itu akan cacat. Ketika ditanya orang takut ya, kami ngomong takut. Tapi kami melakukan keluar bukan karena kami dolan, oh kami ke sana benar. Tapi ada sesuatu urusan yang kami kerjakan dan kami percaya Tuhan melindungi kami dan kita menggunakan hikmat daripada Tuhan, gak kita sembarangan. Ini loh, Tuhan memberikan kita damai sejahtera itu melampaui segala akal. Kita bisa melihat situasi, kondisi yang ada dan Roh Kudus itu akan memimpin kita. Ketika mungkin kita dituntut untuk mengerjakan sesuatu dan kita nggak sejahtera, dah jangan tabrak. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu, ya ketika seorang saudara kami ngomong, ayo kumpul, kita ngomong gini, kalau hanya untuk kumpul-kumpul tanpa sesuatu yang penting, mending nggak usah. Ya, kita bisa memilah dan dikatakan di situ akan memelihara hati dan pikiran kita. Damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak hanya melampaui akal, tapi dia akan memelihara hati dan pikiran kita. Sekali lagi, hati dan pikiran hari-hari ini, kalau kenapa orang banyak terkena atau mudah terkena virus Bapak Ibu? Karena satu, hati dan pikirannya enggak tenang, dia banyak stres sehingga daya tahan tubuhnya itu lemah. Ya. Sehingga banyak dokter selalu menganjurkan begini, buatlah hati yang gembira. Kita bersyukur firman Tuhan ngomong hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Dan di situ kita boleh melihat bahwa sungguhnya hari-hari ini damai sejahtera dari Tuhan itu damai sejahtera yang luar biasa. Dari mana kita peroleh damai sejahtera itu? Kalau kita mengasihi Tuhan dengan benar. Pagi hari ini saya percaya kita Bapak Ibu mungkin jemaat Tuhan yang ada di rumah. Rindu keluarganya memiliki damai sejahtera. Di hari-hari ini damai sejahtera tidak bisa dibeli dengan uang yang banyak. Dengan jabatan, dengan pangkat yang ada dalam hidup Bapak Ibu mungkin. Tapi damai sejahtera akan Tuhan berikan kepada orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang benar. Kasih yang benar, kasih yang bagaimana? Seperti yang kasih Tuhan teladankan dalam hidup kita. Yaitu ketika kita melakukan firman Tuhan, kita memiliki dasar yang benar. Ya, ketika kita mengerjakan sesuatu dalam hidup kita, mengerjakan sesuatu yang benar dengan kita menurut firman Tuhan itu. Ketika kita tidak mengerjakan firman itu, sekali lagi ada kegelisahan dalam hati kita. Maka kita akan melihat ketika Bapa itu tinggal dalam diri kita. Ketika Tuhan tinggal dalam hidup kita, maka kita akan melihat hidup kita akan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Dan hidup kita akan diberi damai sejahtera. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini adalah seharusnya ada doa pencurahan Roh Kudus. Doa 10 malam di mana kita bisa meminta kepada Tuhan untuk mencurahkan rohnya. Tapi sekali lagi karena keadaan yang ada. Mari dengan keadaan yang terbatas, dengan keadaan yang ada. Tidak membatasi kita untuk kita belajar mengasihi Tuhan. Mari pemain musik, mari singer. Kita akan bersama-sama pagi hari ini. Singkat mungkin doa yang akan kita kerjakan. Bapak Ibu rindukan Tuhan tinggal dalam hidup kita. Ketika Tuhan naik ke surga, yang menunjukkan perpisahan fisik dengan murid-muridnya. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak meninggalkan kamu seorang diri. Aku akan memberikan rohku. Roh yang akan memberi kita damai sejahtera dalam hidup kita. Kasih Tuhan dengan benar. Izinkan Tuhan tinggal dalam hidup kita. Izinkan Tuhan berkarya lewat Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Kita rindu Roh Kudus di hari-hari ini. Memimpin perjalanan hidup kita. Di tengah-tengah ketakutan yang ada mungkin hari-hari ini. Di tengah wabah penyakit yang saat ini semakin ganas. Tapi satu hal yang kita tahu. Biarlah perlindungan Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Yang melampaui segala
memiliki ketenangan, memiliki pengharapan bersama dengan Tuhan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Haleluya. Ya Roh Kudus, Ku haus padamu. katakan puaskan kerinduan kami Tuhan. Amin, amin. Sekarang kerinduanku. Biarkan Roh Kudus memimpin perjalanan hidup kita. Ya Rohku, Kau menuntun kami Tuhan. Kau menuntunku. Pimpin langkah kami Tuhan. Pimpin langkahku untuk taat selalu. Sekali lagi ya Roh Kudus, ku haus padamu. Ya Rohku, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Rohku, Kau menuntunku. Pimpin langkahku taat selalu. Nyatakan kemuliaan, Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Ibu belas bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesus ya Tuhan, Yesus ya Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari pagi hari ini rindukan Roh Kudus itu berkarya dalam hidup kita. Rindukan damai sejahtera itu memimpin dan selalu ada dalam hidup kita. Bagaimana itu akan kita dapatkan? Kalau kita mengasihi Tuhan dengan benar. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan benar? Hanya Roh Kudus yang mampu mengajar kita untuk bagaimana cara mengasihi Tuhan dengan benar. Saya percaya pagi hari ini di setiap rumah sidang jemaat Tuhan, rindu urapan dan kuasa Roh Kudus itu menjamah setiap hati kita. Rindu Roh Kudus itu melawat setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Pagi hari ini biarkan Tuhan berkarya. Singkat kita berdoa kepada Tuhan, tapi saya percaya Roh Kudus akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Pagi hari ini saya percaya ketika kita tunduk di hadirat Tuhan, kita datang beribadah kepada Tuhan, ada hati yang mengasihi dengan benar.
mengasihi Tuhan dengan benar, maka kita akan menerima janji Tuhan. Damai sejahtera itu akan Tuhan beri dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu telah kami dengar pagi hari ini. Kami sangat percaya Engkau mengasihi kami. Engkau rindu tinggal dalam hidup kami. Oleh sebab itu, pagi hari ini kami juga rindu Tuhan mengasihi Engkau dengan benar, supaya Tuhan tinggal dan memimpin hidup kami, sehingga damai sejahtera sukacita Tuhan itu akan kami alami dalam hidup kami. Dan kami percaya pembelaan, pemeliharaan Tuhan yang melampaui segala akal kami akan selalu memelihara hati dan pikiran kami, sehingga melewati masa-masa yang sukar ini, kami percaya Tuhan tidak tinggalkan kami. Tuhan tidak tinggalkan sidang jemaat. Tuhan ada dalam pribadi, rumah tangga, anak-anak Tuhan. Terus ajar kami mengasihi Engkau. Ajar kami terus bersyukur kepadamu. Terima kasih buat pagi yang indah. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mengangkat tangan, kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan oleh Roh Kudus, menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.